Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Allah yang telah menentukan, Allah yang telah menetapkan, Allah yang telah memilih kami untuk menjadi umat kepunyaan-Mu. Karenanya kami bersuka cita. Segala sesuatu Engkau karuniakan kepada kami, dan yang terbaik adalah bagian kami. Kami tahu sepanjang hari ini ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami, dilimpahkan segalanya kepada kami, dan kami bersuka cita karenanya. Roh Kudus, pimpin dan berkatilah renungan firman Allah yang singkat pagi hari ini, agar menambahkan kepada kami kekuatan untuk kami menetapkan keyakinan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Salah satu alasan kita hidup dalam sukacita adalah karena kita mendapatkan sesuatu yang datang dari Tuhan. Kalau pemazmur menyatakan dengan baik, karena kuasa-Mu lah raja bersukacita. Kenapa? Karena kegirangan, sebab kemenangan daripada Tuhan. Jadi sumber kegirangan, sumber sukacita dari pemazmur adalah ada satu konten, ada satu kalimat yang menyatakan bahwa ada kegirangan yang besar karena kemenangan dari Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaannya tidak Kau tolak. Dasar ini sebenarnya kalau kita menempatkan secara tepat, kadang-kadang menjadi problem bagi perjalanan hidup kita. Sebab seharusnya kunci utama sukacita dalam hidup kita bukan karena kita telah mendapat sesuatu dari Tuhan, bukan hanya sekedar kemenangan karena perbuatan Tuhan, bukan hanya sekedar segala keinginan hatinya dikaruniakan, bukan sekedar permintaan bibirnya tidak ditolak. Tetapi yang harus menjadi respek kita dalam ayat ini adalah sumber kegirangan, sumber sukacita kita adalah Tuhan, Sang Pengarunia kemenangan itu. Bukan karena telah dibebaskan dari musuh, bukan karena doa kita dijawab, bukan karena permohonan kita tidak pernah ditolak. Tetapi satu oknum, satu pribadi yang menyediakan semua itu kepada kita. Seharusnya itu inti dari sumber sukacita kita. Kalau Dia menjadi sumber sukacita kita, kalau Dia menjadi sebuah tujuan utama sukacita kita, maka akan memimpin kepada kita tidak hanya sekedar Tuhan memberi kemenangan, tidak hanya sekedar doa kita tidak ditolak, tetapi saat kita, waktu kita berhadapan dengan kesulitan pun, kita mendapatkan sukacita. Bukankah dalam perjanjian baru Paulus menyatakan
bahwa damai yang dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu yang menjaga hati dan pikiran kita. Artinya damai sejahtera Allah atau pribadi Allah sendiri yang menjadi sumber sukacita kita. Pagi hari ini ingat, materi mungkin dapat memberikan sukacita. Kata-kata itu, konten-konten itu, materi itu bisa memberikan sukacita. Tetapi itu bukan sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati adalah pribadi Tuhan yang menopang kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.